Terbang begitu sangat cepat dan percaya diri di ketinggian yang sangat rendah maupun di atmosfer, menembus angkasa jauh melampaui batas. MiG selama 85 tahun telah menjadi simbol kekuatan penerbangan dan teknologi militer. Banyak menorehkan rekor di dunia, namun seiring bertambahnya usia, akankah MiG terus bisa berkarya di era modern saat ini? Simak videonya sampai tuntas. Biasakan menyimak berita dengan selalu ingat kepada Sang Pencipta agar bisa jernih dalam menyikapi informasi yang kita terima. Biro Desain Eksperimental atau yang biasa disebut OKB Mikoyan didirikan pada tanggal 8 Desember tahun 1939. Di bawah kepemimpinan Artom Mikoyan dan rekannya Mikhail Gurevich, pesawat tempur yang pertama kali dikembangkannya dengan cepat mendapatkan pengakuan keberhasilan yang sangat signifikan saat terciptanya MiG-15 yang menjadi pesawat jet paling masif diproduksi kala itu. Sejak saat itu pula, biro desain ini terus mengejutkan industri pesawat global dengan banyak inovasinya. Menurut Kepala Museum Biro Desain Mikoyan, Evgeny Arseniev mengatakan, Biro Desain Mikoyan adalah salah satu galaksi sekolah penerbangan domestik terbaik yang telah membentuk industri penerbangan Soviet dan Rusia menjadi terkenal di dunia. Banyak gagasan dan pengembangan dari biro desain ini telah menentukan pengembangan konstruksi pesawat militer selama beberapa dekade mendatang. Tim Mikoyan menjadi pelopor di bidang penerbangan pesawat jet dan pengembangan pesawat supersonik. Tercatat 110 rekor dunia telah didapat pesawat buatan MiG. Keren juga ini rekornya, 110 genep. Saat ini MiG telah dilebur menjadi satu oleh Presiden Putin di bawah naungan United Aircraft Corporation. Menurut Vadim Badeka selaku CEO United Aircraft Corporation mengatakan tim OKB Mikoyan telah menciptakan lebih dari 500 proyek selama bertahun-tahun. Saat ini biro desain Mikoyan berada pada tahap pengembangan baru secara aktif menerapkan teknologi informasi canggih serta mengerjakan proyek teknologi penerbangan yang menjanjikan. Insinyur desain adalah bagian penting dari tim kami yang beranggotakan ratusan ribu orang, kata Badeha dengan yakin. Setiap karyawan di tempatnya sangatlah penting, baik itu pekerja, teknolog, atau spesialis lainnya. Namun insinyur desainlah yang menentukan tampilan dan filosofi produk yang diproduksi perusahaan. Dan yang lebih terpenting, hal itu tidak hanya menyangkut hari ini, tetapi juga menentukan masa depan. Imbo Badeka dengan sangat percaya diri. Selama 85 tahun, MiG telah menghasilkan banyak pesawat, salah satunya MiG-1, pesawat pertama yang dibuat dengan sandi I-200, dibuat oleh Mikoyan hanya 132 hari dan butuh waktu 1 tahun untuk pengembangan hingga produksi massal yang merupakan pencapaian rekor luar biasa bagi dunia penerbangan di kala itu. Selanjutnya ada pesawat tempur MiG-9 yang merupakan pesawat tempur Soviet pertama menjadi era penerbangan pesawat jet di Moskow dan juga merupakan pesawat tempur MiG pertama yang telah diekspor ke luar negeri. Negara tujuan ekspor tersebut adalah Cina. Di tahun 1949 telah mendatangkan pesawat MiG-9 sebanyak 372 unit. Setelah sukses dengan MiG-1 dan MiG-9, Mikoyan terus mengembangkan bisnisnya dengan menciptakan pesawat tempur MiG-15, pesawat tempur produksi pertama dengan sayap menyapu yang menjadi terkenal karena aksinya sukses dalam Perang Korea di tahun 1950 hingga 1953. Pesawat ini merupakan pesawat yang paling masif di dunia karena diproduksi telah mencapai angka 17.000 unit.
Di tahun 1953, Mikoyan juga berhasil mengembangkan pesawat MiG-19 yang merupakan pesawat jet pertama yang memiliki kemampuan supersonik dengan sayap delta yang mampu melaju dalam sekejap 2 kali dari kecepatan udara. Maksudnya lebih cepat dari kecepatan suara. Di tahun-tahun berikutnya, Mikoyan terus mengembangkan diri dengan menciptakan pesawat MiG-21. Pesawat MiG-21 merupakan pesawat tempur sergap dengan sayap delta hasil pengembangan dari MiG-19 yang memiliki kemampuan kecepatan supersonik. Pesawat ini memegang rekor produksi terlama, yaitu diproduksi dari tahun 1959 hingga tahun 1091, dan masih ada 24 rekor dunia yang telah dibuat oleh pesawat MiG-21 ini. Setelah MiG-21, Mikoyan melahirkan MiG-25, merupakan pesawat pengintai supersonik yang memecahkan rekor luar biasa hingga saat ini. Salah satu rekornya yaitu dapat melambung di ketinggian hingga 37.650 meter yang dicapai pada tanggal 31 Agustus 1977. Ngomong-ngomong, kalian sudah lahir nggak tahun segitu ya? Ini bangsa Rusia atau kala itu dipimpin Soviet sudah bisa menerbangkan pesawat setinggi itu. Setelah sukses dengan MiG-25-nya, Mikoyan terus berkarya dengan menghasilkan pesawat MiG-29, pesawat jet tempur garis depan ringan generasi keempat yang telah mencetak rekor sebanyak 18 rekor dunia. Fitur khasnya dari pesawat MiG-29 ini adalah tata letak aerodinamis yang terintegrasi, kemampuan manuvernya yang meningkat tajam, karakteristik kompleks penglihatan dan navigasi, serta avionik elektronik dikombinasikan dengan peralatan rudal berpermandu baru, menjadikannya pesawat ini dapat bermanuver di udara untuk membidik target dengan mengangkut muatan hingga 12 unit, alias pesawat ini memiliki 12 cantelan untuk senjata mematikannya di udara. Tidak hanya sampai di MiG-29, Mikoyan terus berkarya menciptakan pesawat tempur lagi, yaitu MiG-31. Pesawat tempur MiG-31 ini dikategorikan sebagai pesawat tempur interceptor. Pesawat ini memecahkan 19 rekor penerbangan di dunia, menjadikannya salah satu pesawat tempur tercepat dengan ketinggian terbang yang tertinggi di dunia. Pesawat ini mampu secara efektif membidik target di udara serta mampu meluncurkan rudal jelajah di ketinggian berapapun. Dan yang masih hangat atau masih teringat di antara kita semua yaitu pesawat buatan Mikoyan MiG-35, pesawat tempur multifungsi modern generasi 4++ yang dirancang untuk beroperasi dalam kondisi operasi tempur berintensitas tinggi. Perbedaan utama antara MiG-35 dan pendahulunya adalah integrasi sistem informasi dan penglihatan generasi kelima dalam satu avionik, serta peningkatan kemampuan bertahan tempur dalam kompleksitas pertahanan baru di dalam pesawat. Cakrawala baru. Realitas modern membutuhkan pendekatan baru dalam pengembangan teknologi penerbangan. Biro Desain Mikoyan terus mengembangkan kompetensi yang ada dalam penerbangan operasional dan penerbangan taktis, serta juga berupaya untuk mengimplementasikan proyek-proyek baru dalam lingkungan pasar penerbangan yang sangat kompetitif, serta memodernisasi pesawat generasi keempat plus yang dioperasikan untuk berbagai pelanggan sedang berlangsung. Selama proses pengembangan, kami memperhitungkan ancaman militer saat ini dalam pengalaman operasi militer khusus untuk mengimplementasikan solusi teknis yang paling efektif dalam kondisi pertempuran, dan juga mengandalkan cadangan ilmiah serta teknis yang unik dari sekolah desain kami, kata Alexi Matev selaku Direktur Biro Desain Mikoyan saat ini. Secara panjangnya, Biro Desain ini telah berfokus pada penciptaan teknologi dengan metode desain baru. Dalam beberapa tahun terakhir, arah digital telah dikembangkan secara aktif. Biro Desain Mikoyan memiliki kompetensi dan teknologi modern untuk desain, penelitian, dan pengujian, serta peralatan penerbangan. Pesawat latih merupakan pesawat masa depan. Biro Desain Mikoyan tengah aktif mengerjakan pembuatan pesawat latih MiG-TCB baru. MiG-TCB digadang-gadang mampu menyediakan kondisi optimal untuk pelatihan, termasuk kemungkinan berlatih teknik piloting serta manuver dengan beban berlebih yang sangat tinggi.
Ini merupakan solusi yang menjanjikan untuk pelatihan awak pesawat. Teknologi Artificial Intelligence atau yang biasa disingkat AI juga menjadi elemen kunci dalam pelatihan personil penerbangan yang memberikan peningkatan efisien serta keselamatan dalam pelatihan spesialis. Secara khusus bidang teknis seperti pemrosesan data, pengenalan suara, serta dukungan keputusan oleh awak pesawat memegang peranan penting dalam proses ini. Salah satu solusi canggih di bidang ini adalah sistem pelatihan otomatis cerdas atau yang biasa disingkat IACS untuk melatih kadet dalam melakukan pertukaran informasi melalui radio maupun pertukaran data melalui perangkat avionik. Jadi intinya Mikoyan saat ini terus berkarya untuk menciptakan inovasi karena Mikoyan selama beberapa tahun lalu menjadi trendsetter dunia penerbangan di dunia. Bagaimana menurut kalian atas kelakuan Mikoyan ini selama 85 tahun ini? Silakan torehkan kata bijak kalian pada kolom komentar.